Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia saat ini. Apakah yang akan terbaca tentang dia, orang yang kau fokuskan? Dan ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini kita melihat think before you act. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya ya, there is someone else listen to your heart. Seseorang ini memikirkan sebelum dia action. Ya, ada seseorang yang memikirkan kamu, dan dia mungkin menyukai kamu. Dan di sini dia mencoba untuk mencari cara sebelum dia mengatakan segalanya ke kamu, mungkin isi hatinya, dia mungkin akan berpikir terlebih dahulu, mungkin mencari tahu tentang kamu, atau dia ngerasakan dulu energi kamu ini bagaimana, positif enggak gitu ya. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya sudah mulai menyukai kamu. Sejak dia berkenalan dengan kamu, dia mulai melihat kamu itu adalah orang yang benar-benar ibarat kata itu mendekati perfect gitu ya. Selain kamu ramah tamah, kamu baik, asik diajak ngobrol gitu ya. Nah, jadi seseorang ini masih berteman sih sama kamu ya. Kalau aku lihat, dia pengen berteman terlebih dahulu dengan kamu. Nah, di situ nantinya dia kayak, bisa nggak aku ngerasakan cinta nih dengan kamu. Jadi di situ dia akan memulai suatu tantangan bagi dia lah gitu ya. Nah, di sini ada juga beberapa dari dia juga mengatakan, I'm obsessed with your body. Ada yang terobsesi dari body kamu. Ya, melihat body kamu, kalau kamu perempuan, mungkin body kamu yang aduhai, gemoy, begitu ya. Nah, kalau kamu laki-laki, mungkin kamu sispek, atau kamu ganteng gitu ya. Nah, itu membuat ya para lawan jenis kamu itu mulai terobsesi. Ya, jadi di situ kamu harus bisa menilai ini orang. Ya, makanya di sini sebelum bertindak ya pikirkanlah terlebih dahulu gitu loh. Orang ini suka sama aku ini karena apa gitu ya. Nah, ternyata ada salah satu di antara mereka itu menyukai kamu karena body kamu gitu loh. Ya. Jadi dia ingin mendekat ke kamu karena dia seperti merasa ada sesuatu tantangan atau ada suatu hal yang dia inginkan dari kamu, yaitu body kamu. Kayak gimana gitu ya, kayak ada gairah-gairah yang seperti luar biasa ya, yang mungkin dia rasakan atau getaran-getaran aneh gitu ya, yang membuat dia akhirnya ya mendekat. Tapi kamu harus bisa menyaringnya di sini. Kamu harus selektif di sini ya. Dan ada juga sih yang mengatakan, will you trust me? Akankah kamu memilih aku? Ada juga nih, bisa jadi dia adalah orang yang tulus. Dia adalah orang yang benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu. Dan dia takut kamu tidak memilih dia. Dia takut kalau kamu menolak dia. Makanya dia tidak percaya nih akan dirinya. Akankah kamu memilih aku? Ya, sekarang mungkin dia harus menunjukkan keseriusannya sama kamu. Nah, kalau kamu melihat dia serius, menerima kamu apa adanya, terus dia itu adalah sosok yang selalu membuat kamu bahagia, atau dia selalu memprioritaskan kamu, arti kata ya kamu berhak untuk memilih dia. Bisa jadi dialah orang yang kamu butuhkan, karena dia membutuhkan kamu, sangat membutuhkan kamu di sini. Sampai dia tidak percaya akankah kamu memilih aku, dia tidak percaya akan dirinya ya. Mungkin dia sudah melakukan banyak hal, tapi mungkin tidak ada respon dari kamu, sehingga akhirnya mungkin dia meminta kepada Tuhan surrender. Tuhan yang mungkin akan menggerakkan hati kamu. Akhirnya kamu mulai berpikir, ini orang kok tulus ya, oh ini orang kok perhatian banget ya sama aku. Di situ kamu mulai merasakan ada getaran-getaran yang aneh juga.
ya. Oke. Nah, lanjut di sini ada I will do anything for you. Aku akan melakukan segalanya untuk kamu. Jadi ada sosok, jika dia akan melakukan segalanya untuk kamu, maka yakinlah dia itu orang yang bisa kamu andalkan. Ya, dalam hal positif, orang yang selalu ada buat kamu nantinya. Jika dia selalu memprioritaskan kamu, ya arti kata dia pantas untuk kamu jadikan seorang pendamping, begitu. Tapi kalau dia cuek, apalagi di saat kamu butuh dia nggak ada, dan dia pergi. Tapi di saat dia butuh kamu selalu ada buat dia. Apalagi kalau kamu sudah banyak berjuang buat dia, tapi perjuangan kamu itu sia-sia, tidak dihargai. Ya, arti kata ya hanya kamu aja yang mencintai dia. Dia sepertinya cuek. Dia mungkin tidak mau ada komitmen atau dia pengen bebas ya. Sekarang mungkin pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu bertindak. Jadi ini ya, ini juga buat kamu karena ini juga bisa vice versa energinya. Jadi energi seseorang ini kayak benar-benar jika kamu memilih dia, memberikan kesempatan kepada dia, dia akan melakukan segalanya buat kamu. Jadi jika itu dilakukan, ya yakinlah dia adalah orang yang kau butuhkan. Jadi nantinya mungkin akan bisa nih untuk kamu jadikan sebagai pegangan kamu, ya. Dimana kamu yang single belum menemukan pasangan dan akhirnya kamu menemukan readingan ini, ya bisa melihat. Terkadang kan kita suka dibutakan ya oleh sebuah cinta. Karena kita cinta sama dia, nggak peduli nih kita habis-habisan. Dari segi finansial lagi, kita habis-habis finansial, habis waktu untuk dia. Tapi apa yang kita dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Kehancuran, kesedihan, kekecewaan. Jadi di situ kamu harus pertimbangkan, ya. Oke, nah lanjut di sini. You already know. Di sini kamu siap untuk mengetahuinya. Jadi dia ini ada juga sih yang ingin mengatakan ya, udah nggak sabar nih ingin mengatakan kalau aku tuh suka sama kamu, aku cinta loh sama kamu, aku ingin kamu jadi pasangan aku gitu loh. Nah mungkin kamu akan selalu siap untuk mengetahui itu, ataupun kamu sudah menyadari ya bahwasanya ada seseorang yang begitu perhatian sama kamu. Ya mungkin tinggal nih, kalau perempuan kan biasanya nggak mungkin dong kita ngatain cinta. Nah biasanya kan laki-laki nih, di situ kamu menunggu jika kamu yang perempuan. Jika kamu laki-laki ya udah, jika kamu ngerasa dia udah pantas, ya udah cukup lah kamu untuk mengetahui dia lebih detail. Sekarang saatnya mungkin kamu berkomitmen dengan dia. Karena jika ditunda-tunda, mungkin dia akan diambil orang gitu ya. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarotnya seperti apa. Kita buat klarifikasi dulu ya. Seseorang yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek. Oke. Ada Six of Wands. Nah ternyata benar ya, ini seseorang berasal dari masa lalu. Dia mungkin pernah dekat dengan kamu. Entah itu dia teman kamu, entah itu dia dulu mantan kamu. Nanti kita lihat ya detailnya seperti apa, siapa dia sebenarnya, ciri-cirinya ya. Nah ternyata sosok ini dia itu ingin menghampiri kamu dan mungkin bisa jadi ingin melamar. Bisa jadi jika kamu yang single ya. Jika kamu yang sudah menikah ya, jika ada yang datang orang dari masa lalu, jika hubungan kamu baik-baik saja, abaikan orang masa lalu itu. Jaga hubungan kamu dengan pasangan ya, karena bisa jadi itu adalah pertanda kehancuran rumah tangga kamu nantinya. Jadi jika kamu benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga, abaikanlah orang-orang dari masa lalu. Terkadang mereka hanya ingin menghancurkan hidup kita. Ya apalagi di sini mungkin dia terobsesi dari body kamu. Ya sekarang mungkin body kamu udah aduhai dan yang lain sebagainya ya. Oke. Nah di sini aku juga ngelihat ada seseorang, jika arti yang positif ya. Ada seseorang yang datang kepada kamu, dia ini adalah orang yang mapan ya, adalah orang yang benar-benar akan bahagiakan kamu juga, bukan dari perhatian, bukan dari cinta. Tidak hanya itu, tapi dari segi materi juga. Kamu akan dikayakan, akan dipenuhi semua kebutuhan kamu gitu loh. Intinya dia tidak akan membuat kamu kekurangan di sini. Ini salah satunya. Tapi jika ini negatif ya, kamu akan bisa ngerasakan nih. Jika ini negatif, jika kamu perempuan ya, terus ada seseorang mulai mendekat, tapi mungkin belum 1 bulan kenalan, dia sudah meminta uang, dia sudah meminjam uang, dia sudah cerita tentang uang. Yakinlah dia hanya mencari ya manfaat dari kamu.
Di situ kamu harus hati-hati ya, hati-hati untuk bertindak, hati-hati untuk memikirkan ini pantas gak buat aku gitu loh. Ya, jadi seseorang itu benar-benar memanfaatkan kamu dari segi keuangan, harus berhati-hati. Ada Queen of Cup. Nah, jadi aku juga ngelihat beberapa dari kamu ataupun dia ya, ada yang merasa kayak, oh aku udah waktunya nih untuk berkomitmen dengan kamu, ada ya. Jadi ada seseorang yang mendekat itu pengen benar-benar untuk menikah, berkomitmen, karena dia sudah ngelihat kamu itu adalah sosok yang benar-benar sudah lama dia inginkan. Sosok kamulah yang memang dia impikan selama ini ya. Ada Nine of Wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga ini akan dilakukan oleh dia. Ya mungkin tiba-tiba aja dia datang, tiba-tiba dia aja mungkin muncul ke hadapan kamu, tiba-tiba aja dia menghilang. Ada hubungan yang on off di sini yang pernah kamu jalani, dan seseorang ini ya yang benar-benar ingin datang kepada kamu. Seseorang ini yang mungkin ingin menghampiri kamu lagi, bisa jadi ya. Nah, atau di sini ada dari segi positif, ada seseorang yang tiba-tiba aja muncul di hadapan kamu, mungkin saja itu adalah orang baru. Orang yang benar-benar akan bisa membahagiakan kamu, bisa menghargai kamu, tidak seperti seseorang di masa lalu ya, yang sudah sering menyakiti kamu di sini. Jadi ini yang menjadi prioritas kamu, oke? Ada Two of Wands, ada sebuah kesuksesan yang mungkin akan kamu raih ya dalam satu hubungan ini. Jadi ada seseorang yang begitu sangat mencintai kamu, yang tadinya mungkin ngerasa ragu ya atau takut, sekarang dia sudah tidak takut lagi dan dia berhasil untuk bicara sama kamu, ngomong sama kamu, mengatakan semuanya kepada kamu ya. Dan itu membuat kamu ngerasa sangat bersyukur. Ternyata masih ada ya orang yang tulus. Ternyata masih ada orang yang benar-benar sayang, menerima aku apa adanya gitu loh. Semoga aja ya manifestkanlah ini, karena jika kita manifestkan ya, bagi kamu yang single, Tuhan pasti akan mengabulkan. Oke, nah jadi kita coba lihat di sini dari siapanya dia, ciri-cirinya ya. Aku di sini tidak membaca secara fisik ya, tapi secara siapa dia, ciri-cirinya itu ya dulu mungkin dia tetangga kamu atau dia teman kamu atau seperti itu. Oke, kita tarik aja. Ada temannya saudara. Nah, kamu punya saudara dan saudara teman yang intinya teman kamu punya apa ya? Saudara kamu punya teman, nah mungkin temannya dia ya. Oke. Temannya teman ini juga temannya teman. Ini kebanyakan temannya teman ya. Temannya teman. Kenalan di sosmed. Nah, ini mungkin orang baru ya. Jadi kamu harus berhati-hati. Jika kamu berkenalan di sosmed, kebanyakan itu kan 90% lah itu hanya penipuan ya. Nah, jadi di situ kamu harus benar-benar berhati-hati. Jika seandainya kamu berkenalan di sosmed, misalnya di Facebook kah, di IG kah, atau di aplikasi kah itu ya, kalau dia benar-benar serius, dia pasti akan mencari orang tua kamu, keluarga kamu, bahkan dia akan memberikan waktunya untuk kamu, mencari kamu, datang kepada kamu. Tapi kalau dia menunda-nunda waktu untuk ketemu, arti kata ya, kamu pikirkan kembali, mungkin dia bukanlah orang yang tepat buat kamu. Oke? Siapa lagi dia? Ya, yang terobsesi ke kamu. Nah, ini juga, ini kayaknya sinkron ya. Yang terobsesi sama kamu, dia terobsesi sekali sama kamu di sini. Dia sangat menginginkan kamu, mungkin karena lihat body kamu, lihat apa yang kamu miliki ya. Banyak hal yang mungkin dia miliki, yang dia lihat dari kamu sehingga membuat dia itu benar-benar kayak terobsesi. Tetangga yang pernah cuekin kamu. Ya, jadi sosok ini, mungkin tetangga ini sudah lama sih melihat kamu, akhirnya muncullah cinta di antara kamu dengan dia ya. Oke, kita coba lihat inisialnya. Siapakah dia? Oh, ada P, Patrick. Ada G, Gina. Ada Z, Zaza. Ada U, ada uang. Ada P, Victor. Ada T, tetangga ya. Jadi itu inisial. Untuk zodiak yang kuat koneksinya, kalau dari tarot kita lihat ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Kita lihat apalagi yang kuat koneksinya. Leo di sini. Leo, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Gemini. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke teman-temanku,
Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik teman-temanku, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.